Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik ini dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri, yaitu dalam bentuk cos X plus A derajat plus minus cos X min A derajat sama dengan C, dan sin X plus A derajat plus minus sin X min A derajat sama dengan C. Nah, ini jadi persamaan trigonometrinya itu yang memuat turunan dari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi yang perlu kalian ingat dari pembelajaran sebelumnya, itu kalau sin alfa tambah beta ditambah sin alfa min beta, ini sama dengan 2 sin alfa kali cos beta. Kemudian kalau sin alfa plus beta min sin alfa min beta, ini sama dengan 2 cos alfa kali sin beta. Kemudian untuk cos alfa plus beta plus cos alfa min beta, ini sama dengan 2 cos alfa kali cos beta. Kemudian yang terakhir, kalau cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta, nah ini sama dengan min 2 sin alfa min sin beta. Nah, ini yang perlu kalian ingat ini turunan rumus dari jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian contoh persamaannya. Nah, ini contoh persamaannya, misalkan yang ditanya itu sin X plus 210 ditambah sin X min 210, ini sama dengan setengah akar 3. Nah, ini untuk intervalnya itu dimana X antara 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal ini berarti kita menggunakan turunan rumus yang mana? Yang ini, gitu kan. Nah, ini berarti nanti jadinya berarti alfanya di sini berapa? Alfanya itu X, betanya itu 210. Nah, maka ini di sini bisa dikerjakan begini. Jadi ini 2 sin X kali cos 210, ini sama dengan setengah akar 3, gitu kan. Nah, kemudian kita cari cos 210 itu berapa, gitu kan. Berarti nanti 2 sin X kali cos 210 itu berarti negatif setengah akar 3. Nah, ini sama dengan setengah akar 3. Nah, ini berarti di sini jadinya sin X min kali min akar 3 sama dengan setengah akar 3. Jadi ini sin X itu sama dengan setengah akar 3 dibagi negatif akar 3. Berarti sin X ini berapa? Nah, sin X ini berarti negatif setengah. Gitu ya. Oke.
Baik, jadi sin X itu negatif setengah. Maka di sini diperoleh sin X itu berarti berapa? Negatif setengah itu berarti di kuadran berapa? Di kuadran 3. Berarti sin negatif setengah itu sama dengan sin 210 ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan trigonometrinya untuk sinus. Nah, persamaan trigonometrinya untuk sinus apa? Masih ingat nggak? Nah, ini saya geser ya. Jadi untuk persamaan trigonometri untuk sinus itu kan berarti X sama dengan alfa plus K kali 360 atau X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 gitu ya. Nah, ini alfanya berapa? Nah, yang ini alfanya berapa? 210. Jadi 210 plus K kali 360 derajat. Jadi di sini untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X-nya berapa? Maka diperoleh X-nya 210. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya diperoleh berapa? Nah, ini berarti berapa? 570. Nah, ini berarti tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di sini intervalnya itu 0 sampai 360. Oke. Kemudian pakai yang ini. Nah, berarti ini berapa? 180 min 210 plus K kali 360. Ini berarti sama dengan berapa? 180 dikurang 210. Nah, berarti di sini negatif 30. Berarti negatif 30 plus K kali 360. Berarti K-nya berapa? Kalau K-nya 0 berarti hasilnya negatif, dia tidak memenuhi. Jadi kalau K-nya 1, nah, kalau K-nya 1, maka di sini X-nya diperoleh berapa? 330 derajat. Nah, kemudian untuk K-nya 2, nah kalau K-nya 2 berarti dia lebih besar dari 300 berapa? Lebih besar dari 360 ya. Nah, maka di sini himpunan penyelesaiannya itu 210 dengan 330. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya misalkan sinus X plus 135 derajat dikurang sinus X min 135 derajat sama dengan 1. Nah, kalau sin min sin berarti dia menjadi 2 kosin gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 cos X derajat dikali sin 135 derajat sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian 2 cos X derajat dikali sin 135. Nah, untuk sin 135 itu berarti setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Ini sama dengan 1. Berarti ini sama dengan cos X derajat. Nah, ini kan habis ya. Berarti akar 2 sama dengan 1. Jadi cos X itu sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini jadinya cos X derajat sama dengan setengah akar 2 gitu ya. Nah, kemudian setengah akar 2 itu berarti cos berapa? Nah, itu berarti di kuadran berapa? Di kuadran 1 ya. Jadi cos X derajat ini sama dengan cos 45 derajat. Jadi setengah akar 2 itu sama dengan cos 45 derajat. Nah, kemudian untuk mencari persamaannya, nah untuk cos itu apa? Untuk cos itu kan X sama dengan alfa plus K kali 360 ya, atau
X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Nah, berarti ini X-nya sama dengan berapa? 45 plus K kali 360. Nah, berarti kalau untuk K-nya sama dengan 0, maka di sini diperoleh X-nya berapa? 45 derajat. Nah, ini tadi di sini intervalnya itu 0 sampai 360 derajat ya. Nah, ini berarti untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 45 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1, maka di sini diperoleh X-nya berapa? Nah, ini untuk X sama dengan 1, maka diperoleh 405 ya. 405 derajat ini tidak memenuhi. Nah, kemudian di sini jadi X sama dengan min 45 plus K kali 360. Berarti kalau untuk X-nya 0, K-nya berapa? Min 45 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi kalau K-nya ini 1, berarti X-nya berapa? X-nya berarti berapa ini? 315. Nah, 315 derajat. Untuk K sama dengan 2, itu pasti sudah lebih dari 360 ya. Maka di sini himpunan penyelesaiannya ya 45 derajat dan 315 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir kita misalkan cos X plus setengah pi ya, min cos X min setengah pi derajat ini sama dengan akar 2. Nah, ini nggak usah ini ya, sama dengan akar 2 gitu ya, sama dengan akar 2. Nah, ini untuk intervalnya 0 sampai 360 derajat. Nah, maka di sini cos min cos jadinya min 2 sin sin ya. Ini berarti jadinya 2 sin X derajat sin setengah pi sama dengan akar 2. Berarti di sini jadinya min 2 sin X ya, sin setengah pi. Nah, setengah pi berarti dia 90. Nah, sin 90 itu berarti berapa? Sin 90 itu berarti 1. Nah, berarti di sini dikali 1 sama dengan akar 2 gitu ya. Berarti di sini sin X sama dengan akar 2 dibagi negatif 2. Berarti sin X ini sama dengan negatif setengah ya akar 2. Nah, maka di sini sin X derajat ini sama dengan berapa? Sin min setengah akar 2 itu berarti 225, atau ini sama dengan sin 5/4 pi gitu ya. Nah, jadi untuk persamaan sin ya, jadi X-nya itu yang pertama itu kan alfa plus K kali, nah kalau pakai pi berarti di sini pakai pi ya. Nah, ini harusnya 0 sampai 2 pi gitu ya, atau sampai 2 pi gitu. Berarti nanti di sini kali 2 pi gitu kan, atau X sama dengan pi ya 180 dikurang alfa plus K kali 2 pi gitu, karena dia pakai pi. Maka di sini sama dengan 5/4 pi plus K kali 2 pi gitu ya. Berarti yang pertama itu untuk N-nya 0 atau K-nya 0. Jadi untuk K-nya 0, maka X-nya ketemu berapa? 5/4 pi gitu ya. Kalau untuk
X-nya itu 1 atau K-nya itu sama dengan 1, maka dia lebih dari 360 ya. Nah, maka kita pakai yang kedua di sini. Nah, berarti di sini pi dikurang 5/4 pi plus K kali 2pi. Ini sama dengan, nah ini berarti 4/4 berarti negatif 1/4 ya. Nah, itu berarti negatif 1/4 pi plus K kali 2pi. Dia kalau K-nya 0, nah, kalau K-nya 0 berarti tidak memenuhi. Tidak memenuhi, karena kalau K-nya 0 maka dia hasilnya negatif. Nah, kemudian kalau K-nya 1, nah, di sini kalau K-nya itu sama dengan 1, maka nilai X-nya itu, ini kan sama aja, negatif 1/4 pi plus 1 kali 2 pi, atau negatif 1/4 pi plus 2 pi. Nah, berarti berapa di sini? Nah, berarti di situ hasilnya berapa? 13/4 pi. Nah, 13/4 pi. Kemudian kalau K-nya itu berapa? Bukan 13/4 ya. Nah, ini kan berarti berapa? 2 berarti 8 per, nah, ini berarti berapa nih? 7 ya. Ini kan berarti kalau kita samakan penyebutnya itu kan berarti 8/4. Berarti di sini 7/4 pi. Itu ya. Nah, kemudian kalau untuk K-nya sama dengan 2, nah ini pasti sudah di atas 2 pi. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu 5/4 pi, 7/4 pi. Ya. Nah, mungkin cukup pembelajaran kali ini, yaitu berkaitan dengan persamaan trigonometri, bentuk, rumus, jumlah, dan selisih, sinus dan kosinus. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.